hari ini dapat bermanfaat untuk semua. Silakan kita kelas. Siap. Mulai. Yang ini tidak masuk. Coba saja. Pindah dari utami terus apa dua ya kita memulai pembelajaran hari ini. Semuanya saya mau berdiri, Mas. Kalau saya tanya gajah itu besar apa kecil? Besar. Kalau semut kecil. Hari ini kita akan membahas gajah dan semut. Kalau gajah tadi besar, tangannya begini. Tapi badannya tetap besar. Gajah, kalau saya sebut gajah, kalian tidak besar, tapi tangannya gini. Kalau saya bilang semut kecil, tapi tangannya gini. Tangannya kebalikannya, tapi ucapannya tetap ukuran asli. Coba dulu, gajah besar. Gajah besar. Semut kecil. Semut kecil. Gajah besar. Semut kecil. Gajah besar. Gajah besar. Semut kecil. Semut kecil. Gajah besar. Semut kecil. Gajah besar. Semut kecil. Semut kecil. Semut kecil. Tanganku gerak loh, semut kecil gitu. Lagi ya, gajah besar. Semut kecil. Semut kecil. Semuanya konsentrasi, tepuk tangan, silakan. Silakan diisi nama dan nomor absen kelasnya. Ya, kemudian dijawab. 1 menit ya. Kamu nanya. Suhu Di pelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang klasifikasi dan klasifikasi makhluk hidup ya. Hari ini saya punya gambar. Yang A, awalnya tumbuhan ini ukurannya sama, tingginya sama. Kemudian yang A hanya tanah biasa. Yang B dia diberi pupuk dan juga siram. Ya, semuanya bercahaya sama matahari. Apa perbedaannya antara yang diberi pupuk dan diberi pupuk? Kamu kirain apa gitu? Berarti lebih cepat kira-kira kenapa? Kenapa yang diberi pupuk itu dia lebih cepat? Jadi ada faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi. Hari ini kita akan belajar tentang
biotik dan abiotik. Kalau biotik itu berarti dia lingkungan hidup atau berupa makhluk hidup. Kalau abiotik dia merupakan lingkungan yang tidak hidup. Perhatikan dulu ya. Nanti saya akan membagikan LKPD. Di sini kalian harus melakukan pengamatan di luar. Nanti waktunya 15 menit saja ya. 5 jam. Nanti yang harus kalian jawab adalah pertanyaan diskusi. Boleh buka buku, boleh cari di internet. Boleh bawa PKS. Kemudian nanti hasil pengamatannya kalian taruh di sini. Jadi ini yang putih-putih itu tempat kalian gambar. Digambar sebisanya. Sampingnya kasih jadi nanti kalian amati lingkungan apakah ada atau mana saja yang termasuk komponen biotik dan mana yang termasuk komponen abiotik. Dua saja. Biotiknya 2, abiotiknya 2. Gitu ya. Caranya ngisi ada di baliknya. Ya, tak kasih contoh untuk cara pengisiannya, gitu ya. Kalau sudah diisi nanti untuk kelompok 1 di sekitar sini saja ya, di depan kelas. Kelompok 2 sampingnya, kelompok 3 sebelah sana, dan kelompok 4 di bagian sana. Jadi nanti silakan dibagi. Tugasnya ada yang tugas gambar, ada yang tugas ngasih keterangan, ada yang tugas menjawab pertanyaan diskusi. Supaya tidak ada yang nganggur. Ya, paham ya? Waktunya hanya 15 menit saja untuk pengamatan. Sekaligus untuk mengisi LKPD-nya. Oke, silakan berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Kita akan kalau sudah diisi boleh. Silakan keluar. Silakan pengamanan. 15 menit ya. Apa yang kalian temukan? Daun. Berarti apa? Tumbuhan ya? Tumbuhan apa itu?
Ini kan kayakmu nonton apa ya? Keren loh ya. Nonton mau review nang kae. Apa dapat apa? Air boleh. Kameramen tuh jangan. Iya, ya Bu ya. Contohnya apa kalau suntik ketemu anak ini? Wah, boleh. Lagi. Ini nemu hewan atau apa gitu? Boleh, boleh semua. Ya. Aku belum masuk mood. Yang abiotiknya apa, Mas? Apa ya? Contohnya bisa tanah, batu, udara, cahaya matahari. Apa? Ada bilang poso. Iling poso. Batu. Batu, apa lagi? Tanah boleh. Pasir. Ya, pasir boleh. Abang kan? Gambar lalat. Dia lu semua bagat terpendam lulusan iki kudu iki. Iya, kegedean wae meneng ah. Biotik. Kelompok yang sudah lengkap dari mana? Biotik. Kelompok yang lengkap boleh maju dulu prestasi dulu. Ini nyapa merendali. Memperkenalkan, mempresentasikan, perkenalan dulu. Yuk. Perkenalkan, nama saya Nanda Septiau Tommy. Langsung dibacakan hasil diskusinya. Komponen biotik merupakan komponen yang ada di alam dan meliputi semua makhluk hidup. Komponen abiotik adalah seluruh makhluk yang tidak hidup dalam bentuk ekosistem. Berdasarkan hasil pengamatan dari kelompok, infografis kemajuan komponen biotik karena merupakan makhluk hidup dan termasuk produsen. Sementara merupakan komponen biotik karena merupakan makhluk hidup dan termasuk konsumen. Komponen abiotik. Air merupakan komponen abiotik karena merupakan makhluk hidup. Udara merupakan komponen abiotik karena bukan hidup. Tadi dari kelompok 2 untuk biotiknya menemukan pohon dan juga lalat. Kalau pohon dan lalat dia termasuk ke dalam komponen biotik karena dia adalah terdiri dari makhluk hidup. Kalau si pohon tadi dia masuknya ke produsen karena dia bisa menghasilkan makanan sendiri melalui proses apa? Fotosintesis. Sedangkan lalat tadi karena dia tidak bisa memproduksi makanan sendiri, dia
termasuk ke dalam konsumen. Oke, yang abiotiknya ada Indosiar. air dan juga udara, karena air dan udara merupakan komponen tak hidup, maka dimasukkan ke dalam komponen abiotik. Mungkin ada yang mau memberikan pertanyaan? Pertanyaan atau mungkin saran begitu? Tidak ada? Ya, karena tidak ada saran itu. Terlalu ngapain dengan Indosiar? Ya, berikan tepuk tangan untuk Pak Bambang. Iya. Yang lainnya sambil memperhatikan, sambil diselesaikan untuk LAP-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alay. Alay. Iya, lo ada. Apa dia salib ya? Paku dan semut. Kok iso paku? Iya, Tuhan paku jenenge sing kaya pakus ternyata Tuhan paku dan semut. Ya Allah, iya nih. Dis kan buat dis. Kedengen. Yakin? Sumpah, yakin. Bisa ya. Biar apa sandimu? Ya, apa? 06, 02, terus. Ya, galeri loh. Dari kelompok 1, komponen biotik mereka menemukan bunga dan juga semut. Keduanya merupakan makhluk termasuk dalam komponen. Kalau bunga dia termasuk ke dalam produsen, sedangkan untuk semut dia masuk ke konsumen. Untuk komponen abiotiknya ada batu dan juga kayu kering. Ada yang mau memberikan pertanyaan? Tidak. Apa? Iya, Indosiar terlalu. Yang penting dia yang penting. Terlalu Waalaikumsalam. Sekarang semuanya perhatikan ke papan tulis. Yang hari ini kalian amati dan kalian lakukan adalah tentang lingkungan makhluk hidup. Lingkungan makhluk hidup itu dibagi menjadi dua, yang seperti yang kalian amati tadi, yaitu ada biotik dan abiotik. Lingkungan itu apa sih? Lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup. Dan bisa ada yang biotik dan juga abiotik. Kalau biotik itu apa sih? Biotik adalah komponen dari lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup. Dia bisa punya tumbuhan, bisa hewan, bisa manusia termasuk ya. Dia merupakan komponen biotik. Tadi apa kalau komponen biotik? Terdiri dari makhluk hidup. Berdasarkan fungsinya, si komponen biotik ini dibagi menjadi makhluk hidup tadi dia dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah produsen, yang kedua adalah konsumen, dan yang ketiga adalah penyuplai. Produsen itu apa sih? Produsen itu adalah makhluk hidup yang dapat memproduksi makanannya sendiri.
harus lewat makhluk hidup lain si produsen tadi, dia yang memakan si produsen. Contohnya apa? Hewan-hewan tadi yang kalian temukan, ada yang lalat, ada yang semut, itu kan mereka nggak bisa memproduksi makanan sendiri. Bisanya apa? Dia makan dari makhluk hidup lain, gitu ya. Paham bedanya produsen dan konsumen? Paham ya? Paham kan? Jadi kalau produsen apa? Produsen itu makhluk hidup yang bagaimana? Yang bisa memproduksi makanan sendiri. Kalau tidak bisa dinamakan dengan apa tadi? Konsumen. Oke. Kemudian yang ketiga ada yang namanya, setelah ada produsen, ada konsumen, ada yang namanya pengurai. Makhluk hidup nek wis mati kira-kira diapakan? Dia diuraikan. Ada yang bertugas sebagai pengurai. Contohnya apa? Gantung. Gantung. Cacing, dia kan tugasnya menguraikan. Atau kalau kalian lihat jamur itu juga dia termasuk ke dalam pengurai, karena tugasnya adalah menguraikan makhluk hidup yang sudah mati, entah itu tanaman atau hewan. Dia kalau mati diuraikan oleh yang namanya pengurai. Paham ya? Kalau makhluk hidup yang dia menguraikan tadi namanya detritivore. Seperti cacing dan jantung tadi dia masuknya ke detritivore. Kalau pengurai yang biasa kalian lihat misalnya contohnya bakteri, jamur gitu ya. Mas Adi, kalau contohnya pengurai tadi apa saja? Contohnya apa saja? Pengurai ada apa saja tadi? Ya, gantung boleh, cacing, kemudian jamur itu juga termasuk ke pengurai. Oke, itu tadi adalah komponen biotik. Sekarang yang kedua adalah komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen pada lingkungan yang merupakan benda tak hidup. Selain makhluk hidup ya, dia bisa berupa udara, air, tanah dan mineral, cahaya, pH itu adalah derajat keasaman, kemudian suhu dan kelembapan. Kalau udara yang menyusun udara di lingkungan kita ini, dia ada nitrogen, ada oksigen. Ini yang kalian kenal oksigen ya, yang kalian hirup ada karbon dioksida. Jadi sangat penting untuk kehidupan makhluk hidup. Yang kedua ada air. Semua makhluk hidup selalu hidup dengan air karena 80-90% tubuh semua makhluk hidup itu tersusun dari air. Seperti manusia juga tersusun dari air. Darah kita ini juga termasuk ke dalam air. Kemudian yang ketiga ada tanah dan mineral. Tanah dan mineral itu juga sangat penting untuk makhluk hidup. Karena tadi seperti contoh ketika tadi saya tanya kira-kira lebih cepat mana antara tumbuhan yang diberikan pupuk dan tidak diberikan pupuk, ternyata dia lebih cepat yang diberikan pupuk. Karena apa? Karena kandungan mineralnya jauh lebih tinggi sehingga dia menunjang untuk pertumbuhan yang lebih cepat. Kemudian cahaya matahari itu dibutuhkan oleh tumbuhan, oleh manusia, oleh semua makhluk hidup, terutama tumbuhan ya. Karena kan untuk melakukan atau memproduksi makanan tadi dia butuh cahaya matahari untuk bisa melakukan proses fotosintesis. Kemudian pH itu derajat keasaman. Makhluk hidup rata-rata idealnya dia butuh pH yang netral, yang nggak asam, yang nggak basa. Basa itu apa sih? Basa itu contohnya kalau pernah nggak sengaja minum air sabun, nah itu yang namanya basa. Ya asam kalian tahu dulu ya, kayak dulu kan asam. Makhluk hidup itu pada dasarnya dia membutuhkan pH yang netral. Seperti kalau minum air enaknya kan yang netral, nggak yang asam, nggak yang gitu. Kemudian yang terakhir ada suhu. Makhluk hidup rata-rata bisa hidup di suhu 0 sampai 40 derajat Celcius.
di suhu 27 derajat Celcius. Lebih dari 30 ke atas biasanya kepanasan, ya kan? Di atas 27 derajat Celcius. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, paham semuanya? Beda dengan komponen biotik dan abiotik, paham ya? Ya. Kalau paham, sekarang nanti kita menanyakan biar saya tahu apakah kalian sudah paham betul atau belum. Oh. Tulis nama absennya. Namanya yang lengkap ya. Ya. Oke, hari ini gimana perasaannya? Senang atau enggak? Apa yang sudah kalian pelajari tadi? Tentang apa saja? Komponen biotik dan komponen abiotik. Kalau komponen biotik tadi ada apa saja? Ya, kalau biotik tadi kan biotik juga ada apa saja? Dan kalau komponen abiotik